Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Prastya dari D4 Teknik Informatika Kampus 4 PSTKU Sidoarjo Politeknik Negeri Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang saya gunakan atau saya buat. Jadi di sini saya mengambil tema kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Artificial Intelligence, yang dengan berjudul adalah penerapan sistem keamanan cerdas pada rumah berbasis Internet of Things atau IoT dan AI. Jadi di sini yang pertama adalah strukturnya adalah abstrak. Abstrak ini sendiri adalah kurang lebih adalah gambaran umum atau gambaran secara menyeluruh, namun ini adalah gambaran singkat dari jurnal atau artikel yang saya buat ini. Kemudian di sini masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan ini sendiri adalah latar belakang dan beberapa pemecahan dari permasalahan yang ada. Jadi tujuan dari aplikasi saya atau artikel ilmiah yang saya buat ini adalah untuk apa? Jadi di pendahuluan ini adalah ada beberapa penjelasan alasan dari saya membuat penelitian ini, kemudian masalah apa yang ingin saya selesaikan, kemudian fungsi dari alat saya itu untuk apa. Jadi selain itu di sini saya menyertakan beberapa citasi atau referensi data-data yang saya ambil dari beberapa jurnal-jurnal yang memiliki lisensi. Jadi di sini ada citasinya. Kemudian lanjut ke metode penelitian atau metodologi penelitian. Jadi metode penelitian ini sendiri adalah beberapa tahapan atau beberapa petunjuk saya menggunakan metode apa, teknik apa, kemudian cara saya mengambil data, cara saya menarik data, kemudian cara alur saya untuk membuat sistem ini bagaimana. Jadi di sini saya jelaskan secara jelas dan saya jelaskan secara jelas, padat, dan singkat. Jadi walaupun di sini saya jelaskan secara singkat, namun di sini saya tidak mengurangi atau tidak lupa dengan inti dari metode penelitian atau metodologi penelitian ini sendiri. Jadi di sini kan ada alur penelitian. Jadi di sini saya menjelaskan tentang alur dari penelitian saya dari awalnya hingga produknya hingga akhir. Kemudian metode dan teknik analisis data. Jadi di sini saya menggunakan dua teknik analisis data atau metode penelitian. Jadi yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Jadi saya mengamati beberapa masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah yang saat ini terjadi adalah di bidang keamanan atau mungkin keamanan yang sangat kurang di Indonesia terutama. Jadi saya menciptakan sebuah sistem smart law. Kemudian saya menggunakan studi pustaka. Studi pustaka ini sendiri saya adalah untuk menarik beberapa data-data yang untuk menguatkan bahwa penelitian saya ini adalah penelitian yang bermanfaat dan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian masuk ke hasil pembahasan. Jadi di hasil pembahasan ini sendiri adalah berisi tentang berbagai data-data yang saya bisa buktikan bahwa alat yang saya buat atau saya ciptakan ini memiliki fungsi yang jelas, bukti yang jelas, mekanismenya berhasil, alatnya layak guna. Pertama, di sini adalah terdapat modul utama sistem artificial intelligence. Jadi di sini saya menjelaskan tentang beberapa modul atau beberapa alat yang saya gunakan untuk melakukan artificial intelligence atau melakukan sistem kecerdasan buatan. Jadi dan di sini saya menggunakan sistem detection yang terintegrasi dengan sistem Internet of Things. Oleh karena itu, di sini saya menjelaskan tentang implementasi sistem Internet of Things. Jadi di sini saya menjelaskan implementasinya adalah dari artificial intelligence, bagaimana kita menghubungkan atau mengintegrasikan sistem cerdas yang atau menggunakan sistem deteksi atau kecerdasan buatan dengan sistem Internet of Things atau sistem alat yang sudah cerdas.
Kemudian pengujian sistem. Jadi pengujian sistem ini sendiri banyak sekali beberapa data-data yang bisa menguatkan. Jadi yang pertama ini adalah pengujian pengontrolan relay. Jadi pengontrolan relay ini sendiri adalah pengontrolan utama dari sistem Internet of Things atau IoT-nya atau sistem alatnya. Jadi di sini saya membuat atau melakukan beberapa pengujian. Jadi data masuk, data terima, dan kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya dari pengujian relay ini sendiri sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ekspektasi awal atau ekspektasi pengujian. Jadi sistem relaynya itu berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Kemudian lanjut ke pendeteksian keamanan. Jadi pendeteksian keamanan ini sendiri adalah kita melakukan pengujian dari sistem kecerdasan buatan atau ke sistem artificial intelligence. Jadi di sini saya melakukan beberapa data pengujian, yaitu mendeteksi dalam beberapa kondisi dari kondisi terang hingga kondisi gelap. Dan data yang dihasilkan atau muncul sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan ekspektasi dan berjalan dengan optimal dan lancar, hasilnya jelas dan kemungkinan mengalami error adalah sangat kecil. Kemudian lanjut ke sistem pengujian aplikasi. Karena di sistem ini kita membutuhkan sebuah aplikasi atau media dari sistemnya, karena kan semua teknologi zaman sekarang atau masa kini itu menggunakan sistem aplikasi. Jadi kita melakukan pengujian. Jadi kita melakukan beberapa kali pengujian atau pengetesan. Jadi di sini kita beberapa ada subtes yang kita harus perhatikan atau kriteria yang harus kita penuhi. Pertama, durasi dari mengirim datanya, kemudian data yang dikirim, kemudian rata-rata data yang diterima, data yang diterima, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi durasinya ini kurang lebih ada di kisaran 0,1 detik. Jadi durasi dari pengiriman data dari aplikasinya ini sudah sangat cepat dan bahkan delay-nya itu sudah sangat kecil, sehingga aplikasi ini bisa dikatakan real time atau secara langsung. Kemudian data yang dikirim adalah data yang konsisten dan jelas, dan datanya itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian data yang diterimanya itu juga konsisten dan jelas dan sesuai juga dengan prosedurnya. Kesimpulannya semua datanya adalah sesuai dengan prosedur. Kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya sendiri adalah penelitian dari penciptaan prototipe ini adalah untuk membuat sistem keamanan cerdas dan sistem keamanan yang bersifat otomisasi atau otomatis, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga atau mungkin kita bisa mengontrolnya dengan jarak jauh, sehingga alat ini selain cerdas, selain memberikan keamanan yang lebih terjamin, kita juga dipermudah dari segi mekanismenya atau dari segi pengerjaannya. Kemudian saran dari artikel atau penelitian saya ini sendiri adalah saya harus lebih meningkatkan dari segi pemasaran, karena alat ini mungkin di Indonesia mungkin masih sangat kurang karena mungkin banyak sekali kompetitor yang berada, tapi mungkin saya akan menambah beberapa fitur-fitur atau beberapa kelebihan-kelebihan yang lain yang berada untuk aplikasi atau penelitian ini ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah saya berharap bisa mengintegrasikan alat kami ke web monitoring, karena web monitoring ini sendiri sifatnya adalah lebih umum atau lebih general. Jadi kita itu lebih bisa mengontrol sistem keamanannya itu lebih bebas. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi, jadi kita hanya menggunakan web monitoring. Kemudian di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk data-data yang saya tarik. Jadi referensi ini sendiri tujuannya adalah menguatkan bahwa penelitian saya ini jelas, datanya memang akurat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Fariski Prasetya, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.